Salam bahagia, salam waras Sobat Channel UGM, apa kabarnya? Tentu saja semuanya bahagia Nje. Masih bersama diskusi lintas generasi, kali ini kita ditemani oleh dua orang tamu seperti biasa. Nah, tapi tamunya spesial. Kenapa tadi saya menyapa dengan salam waras? Tahukah waras itu dari bahasa apa? Oh betul sekali, dari bahasa Jawa. Karena tamu kita hari ini dari sastra Jawa, dosen baru kinyis-kinyis. Kita lihat, monggo. Selamat pagi Sugeng Enjang Mas Imam. Sugeng Enjang. Ini Mas Imam Prakoso namanya, dari Prodi Sastra Jawa. Dosen ragil. Ragil itu artinya bungsu. Ya, anak bontot. Anak bontot, paling baru, yang paling dekat dengan mahasiswa. Dan tentu saja kita tetap ditemani oleh profesor kesayangan kita, guru besar kesayangan, Prof. Jarwadi. Apa kabar Prof? Sehat, pengestu, saya Putra Barep. Putra Barep ya. Bontot. Hari ini ada dosen Barep dan ada dosen bungsu. Baik, hari ini kita akan bicara tentang sastra Jawa dan juga masih banyak lagi cerita-cerita yang akan kita gali dari dua tamu kita. Kita mulai ya. Mas Imam ini kan masih fresh from the oven ya Mas sebagai dosen. Ya. Berarti masih ingat dong ketika jadi mahasiswa dan juga dulu kenapa milih sastra Jawa? Sebentar. Mas Imam dalang ya? Waduh, kebetulan bukan itu. Bukan Madam. dalang. Sinden? Bukan juga. Oh, bukan juga ya. Apalagi sinden ya. Apalagi sinden ya. Tukang bikin gamelan? Bukan juga. Bukan juga. Jadi ini saya jadi tertarik ini, kepo saya Mas. Ya. Kenapa kok masuk sastra Jawa Mas Imam? Jadi begini, ini ceritanya agak flashback ya, ini juga sedikit lucu kalau saya bilang. Jadi memang saya teringat ada salah satu dosen saya yang juga kebetulan sudah pensiun juga. Beliau bilang ketika kalian masuk ke sastra Jawa itu apa yang kalian pikirkan? Kalau berdasarkan saya itu banyak juga dan mahasiswa-mahasiswa juga yang bilang kami ini adalah para sosok yang tersesat ke jalan yang benar. Seperti itu. Tersesat ke jalan yang benar. Jadi pada dasarnya itu memang saya dulu memang pertama itu memang senang ilmu-ilmu humaniora. Jadi dasarnya saya itu sebenarnya dulu mengincar di antropologi. Tetapi dapatnya akhirnya di sastra Jawa sebagai pilihan terakhir, ya sudah saya terima, saya nikmati dan saya dalami juga, saya buat enjoy dan akhirnya Jatuh cinta. Jatuh cinta. Lurus Prof. Dan ya sekarang inilah jadinya. Jatuh cintanya kayaknya keterusan ya Mas. Iya. Sampai jadi dosen ini Mas. Luar Ini biasa. Jatuh cinta yang addicted mungkin kali ya dengan budaya Jawa ya. Jadi zat adiktif itu ada satu lagi menurut saya, budaya Jawa itu. Budaya Jawa itu bikin kecanduan. Iya. Luar biasa. Oke, matur nuwun share-nya untuk kenapa sastra Jawa. Sekarang kita tanya Pak Jarwadi ini, dosen Barep kita. Pak Jarwadi, kenapa ke teknik sipil Pak Jarwadi? Kenapa saya cerita dulu, saya sekolah di SMA. Saya anak dari desa, tapi punya kawan di kota yang dekat dengan SMA. Nah, sudah lulus itu sama ingin melanjutkan. Ada sekitar mungkin 15 teman satu kelas saya, kira-kira 40 itu yang ingin mendaftar ke sekolah teknik. Nah, lalu saya cerita-cerita di rumah teman saya, ibunya dengar kalau saya mau mendaftar ke teknik mesin dan teknik sipil. Lalu ibunya itu mengintervensi karena dengar, oh jangan sekolah teknik mesin, kalau sekolah teknik mesin itu nanti kurang sehat karena bekerjanya itu membungkuk terus ya. Mungkin bayangan ibu itu sekolah teknik mesin itu perbengkelan apa bagaimana ya. Saya anak desa belum begitu tahu. Beliau melanjutkan kalau ke sipil itu bangunan-bangunan itu loh bisa melihat atas-atas, jadi nggak begitu capek, itu lebih sehat.
oh nggih Bu, mangke kula milih sipil mawon ya, itu dalam bahasa Jawa ya Bu, nanti saya memilihnya itu sipil saja. Ceritanya seperti itu. Ya. Dan tujuannya kalau saat itu hampir umumnya di kelas saya itu kalau sudah lulus nanti bekerja lo bisa meringankan beban ekonominya orang tua karena rata-rata pada zaman saya SMA itu ekonomi orang tua umumnya di kelas saya itu kurang bagus. Itu cita-cita awalnya. Cita-cita awalnya ini berbeda sedikit dengan Mas Imam. Kalau Mas Imam ini kan dosen ragil ya Mas. Ya. Berarti kan teman-teman sekarang kolega itu dulu dosennya. Iya. Nah ini gimana Mas caranya untuk bergaul dengan dosen-dosen yang dulu dosennya terus sekarang kolega ini, kalau bahasa Jawa kan kita ada unggah-ungguh, ada sopan santun tuh, bisa cerita nggak Mas? Ya ini jadi satu hal yang menarik juga sebenarnya Bu Wulan dan Prof. Terkait apa ya, ketika saya dulu itu diajar oleh dosen-dosen, sekarang jadi kolega. Jadi teman. Ya. Tapi meskipun kita sekarang kolega, tapi juga saya masih memiliki hubungan emosional di masa lampau bahwa itu guru-guru saya. Jadi saya juga harus apa ya istilahnya, dan itu terjadi secara natural saja. Saya harus memposisikan diri kapan sebagai kolega, tetapi juga bahwa itu dulu guru saya itu melalui sopan santun itu, melalui unggah-ungguh, melalui cara berbicara, cara bersikap seperti itu. Jadi apa namanya, sehingga apa ya profesionalitas itu tetap bisa berjalan tanpa mengesampingkan unggah-ungguh yang sudah ada di lingkungan kerja saya. Bahwa dulu saya masih diajar oleh pernah diajar oleh dosen-dosen yang sekarang menjadi kolega saya. Itu menjadi satu hal yang menyenangkan buat saya. Pernah nggak ngalami dalam sopan santun ini hal yang lucu, mungkin keliru begitu, pernah nggak Mas? Wah kalau itu pasti pernah Madam. Okay. Itu misalkan saya itu salah memilih ragam tingkat tutur. Jadi kalau di bahasa Jawa itu kan kesantunan itu kan yang paling tampak itu lewat tingkat tutur. Ada ngoko, madya, kromo. Ada tiga ya, ngoko, secara garis besar gitu. Nah, itu kalau kita berbicara kepada orang yang lebih lebih tua seperti itu, lebih sepuh, itu kita di satu sisi tidak boleh ngomong ngoko, tetapi juga dilarang untuk mengkeramakan diri, mengkromokan diri. Jadi pernah saya waktu itu bilang ke salah satu dosen yang sekarang juga masih aktif dan sudah senior juga, bilang, Bu, kula kondur riyen, Ibu wangsul mboten. Itu kan kebalik. Itu, Madam. Terus saya diketawain gitu, senyum. Loh, ada apa ya Bu? Ya omong-omong lho kuwale. Oh iya Bu, salah gitu. Jadi itu memang sopan santun itu tricky gitu, tapi juga menyenangkan itu buat pembelajaran kita semua, bagaimana kita memposisikan diri. Oke. Seperti itu. Matur nuwun Mas Imam. Kalau ini tadi kan dari tindak tutur, mungkin Prof Jody ada pengalaman yang bukan tindak tutur tapi sopan santun tapi yang gerakan Prof, yang gestur, mungkin pernah mengalami yang lucu nggak? Ya itu ya beberapa kali. Mungkin saya ambil dua contoh saja. Jadi suatu saat itu saya punya tamu yang dekat dengan keluarga saya, itu dari anak pesantren. Lalu di dalam imajinasi saya, itu kalau anak pesantren itu mungkin kalau berjabat tangan salaman tidak boleh. Lalu saya tanya, Bu, nek pesantren berjabat tangan itu oleh ora toh? Itu kalau bahasa Indonesia, Bu, kalau anak pesantren itu jabat tangan boleh apa tidak? Lah malah yang santri putrinya itu menjawab, wah nek kula nek ning enten pesantren alih sik gadah niku simbah niku kalah mulai diambung ya Pak. Itu maksudnya itu kalau di pesantren kalau simbahnya yang punya itu terhadap anak santri-santri yang masih sangat muda itu ya istilahnya dipeluk itu enggak apa-apa, diambung itu bahasa Indonesianya dicium ya, ya itu ya pipinya gitu, itu tidak apa-apa lah itu. Lalu saya salaman kalau gitu
aku tak salaman gitu, lalu itu saya ya bersalaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya punya banyak sahabat ya, dosen-dosen di Indonesia yang kerjasama sesuatu. Kalau di UGM kan biasanya ya tidak ketemunya itu tidak terlalu lama. Jadi ada kawan saya dosen wanita ya sudah sama-sama usia itu ya mungkin karena situasinya ketemu itu mungkin ya agak terkejut itu lalu dipeluk gitu ya, memeluk. Lah ini ya saya malah ini tidak begitu memahami karena konteksnya itu memang seperti itu dan itu memang tidak apa-apa karena rasa kangen saja. Nah, kalau dalam acara ini lalu saya berpikir, oh memang sopan santun, sopan apa tidak itu lihat istilahnya papannya di mana, situasinya seperti apa lah. Saya itu kan belajarnya itu hanya dari niteni secara informal gitu. Itu ya malah kalau Mas Imam itu katanya belajar secara formal tentang topik sopan santun. Nah, saya akan bertanya apa, minta tolong Bulan yang tanya apa saya yang tanya langsung ke Mas Imam ya. Itu sebetulnya gimana dong itu ya, itu istilahnya secara formalnya menurut ilmu pengetahuan sopan santun kalau ada. Gitu. Mas Imam bisa cerita Mas? Ya jadi mungkin menyambung tadi apa yang dikatakan Prof. Sujarwadi itu memang menarik sekali bahwa kalau di dalam ilmu linguistik itu memang ada subcabang, di situ ada pragmatik, itu bagaimana kita mempelajari bahasa dengan konteks penggunaannya. Jadi tidak hanya bahasa berdiri sendiri, tapi hal itu ketika kita gunakan dengan ketika berbicara dengan orang lain. Nah di situ juga ada salah satu yang bisa kita pelajari yaitu kesantunan. Bahwa di dalam kesantunan itu ada yang namanya face ya kalau di dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya bukan kita maknai secara literal wajah, tetapi lebih kepada representasi sosial, Prof. Jadi bagaimana si penutur atau mitra tutur itu saling menganggap dirinya sebagai apa ini. Misalkan saya sebagai dosen senior dan panjenengan sebagai mantan rektor, bahwa saya tahu ini, saya punya pengalaman bahwa panjenengan dulu pernah menjadi rektor dan maka panjenengan juga menjadi sosok yang harus dihormati. Itu memengaruhi seluruh gestur bicara, pemilihan kata maupun mimik muka seperti itu. Pun juga kita ketika kita bertemu dengan teman sepantaran, tidak mungkin saya akan memberikan gestur yang sama ketika saya menghadapi Prof. Sujarwadi, malah aneh. Ya itu yang dinamakan face itu tadi. Saya kepo mau tanya lebih jauh boleh? Monggo. Lalu yang tadi itu yang saya itu dipeluk dalam konteks seperti itu ya itu semacam kejutan buat saya, tapi itu kan bahasa tubuh ya, tidak ada ungkapan itu sebetulnya gimana? Itu apa dibahas enggak ya di dalam? Kalau di misalkan di kesantunan mungkin itu lebih kepada berpengaruh pada ini juga ya, Prof. Komunikasi lintas budaya. Dan itu memang bisa saya katakan itu wajar terjadi, apalagi kita ini Indonesia mengenal multikultur ya, Prof. Dengan kompleksitas budayanya. Jadi makanya terkadang ada culture shock ya atau gegar budaya. Tetapi ini bukan dalam arti yang negatif sebenarnya, ini hanya pertemuan pertama kali saja. Setelah itu mungkin kita bisa belajar atau paham, bahwa ternyata ada bentuk seperti ini, seperti itu. Oke. Kalau tadi kan dengan kolega, dengan yang lebih atas, ini kan dosen paling muda ini Pak, paling dekat dengan mahasiswa. Kalau dengan mahasiswa sekarang itu posisinya gimana Mas, supaya nyaman dengan mereka, nyambung dengan mereka, tapi tetap tahu batasannya. Biasanya yang dilakukan Mas Imam apa? Ini saya akan berbicara lebih ke pengalaman pribadi ya, Prof. Mungkin konteksnya zaman sekarang beda dengan minimal ketika saya dulu menjadi mahasiswa. Itu menurut pribadi saya sendiri ada satu perbedaan kultur yang
cukup terlihat itu. Kalau misalkan sekarang ini jujur saya lebih nyaman untuk memberlakukan hubungan antar dosen dan mahasiswa itu sebagai suatu yang santai saja seperti itu. Tetapi juga saya biasanya menekankan Madam, ini saya pakai bahasa Jawa ngukung nggih. Kowe iki nek kok ngene iki ora apa-apa lho ning karo aku tok lho. Karo dosen-dosen liyane aja. Kuwi diteni yo. Dan ini Prof, salah satu gestur yang saya terapkan itu adalah biasanya kalau di sastra Jawa itu kan sangat mungkin karena kita mempelajari budaya Jawa, itu mahasiswa juga sopan, terus kemudian munduk-munduk seperti itu, bahkan ke dosen cium tangan. Jujur, ini karena saya masih muda ya Prof. Jadi sedikit. Saya masih belum merasa dalam tanda kutip pantas untuk tangan saya dicium. Jadi lebih ya salaman biasa atau fist bump gitu aja. Fist bump. Itu cara saya untuk menyesuaikan diri saja. Tapi tetap mereka saya beri batasan bahwa saya ini dosen itu bukan temanmu tok gitu. Nah itu tantangan juga yang ada di dosen muda itu Madam. Karena kadang kebablasan. Ya aku ini dosen. Iya. Saya ini ada sedikit pemikiran gitu. Bahwa santun menurut saya itu tidak hanya pada orang lain, tapi santun pada diri sendiri. Saya mau cerita sedikit. Mungkin nanti Mas Imam dan Pak Jarwadi bisa mengoreksi atau menambah. Jadi saya pernah melakukan social experience, tapi saya sendiri objeknya. Ketika saya kuliah dulu, itu ada teman yang setiap hari itu pangapunten miso kalau bahasa Jawa, atau bahasa sekarang itu mengumpat atau memaki, sedikit-sedikit sedikit-sedikit mengumpat. Jadi pulpennya jatuh mengumpat, jalan mengumpat, nggak ada apa-apa mengumpat, hujan pun mengumpat, hujan berhenti mengumpat lagi. Terus si anak ini tuh teman saya ini itu kuliah juga berantakan, temannya pergi, pacarnya juga pergi gitu. Saya kepo waktu itu, apa ada hubungannya ya dia mengumpat dengan apa yang terjadi gitu. Terus saya meniru, ya namanya bocah saya meniru. Tak coba pagi-pagi ada apa-apa saya tak sidik-sidik ngumpat. Ternyata sampai sore Prof, Mas Imam, itu gak beres semua hidup saya. Jadi saya tidak santun pada diri sendiri, itu ternyata sampai sore itu beneran apa yang dialami oleh teman saya, itu saya alami gitu. Bahwa ternyata menurut saya dan berdasarkan experience saya, santun itu tidak pada orang lain saja, tapi pada diri sendiri. Mungkin Prof ada pendapat atau mungkin tidak sepakat menurut? Iya, pengalaman perasaan. Namun saya akan nyambung ini Mas Imam yang gini sekarang lalu nanti ke situ tentang mengumpat. Jadi belum lama ini saya ada anak yang sangat dekat dengan saya, sebenarnya ya boleh dikatakan adik kelas jauh Mas Imam. Itu wanita, itu ketemu jodohnya, tapi tampaknya di keluarganya itu dididik itu secara Islam yang bagaimana. Jadi ketika proses ta'aruf itu dekat saja nggak mau. Dekat saja itu tidak mau, kalau sudah betul-betul ijab itu baru dekat. Nah, lalu di acara ijab sudah terlaksana itu kan lalu dibawa ke pelaminan itu. Itu lalu diberitahu, jadi lalu berdiri menyerahkan surat nikah. Itu kan sudah sah jadi istrinya, itu menyium itu keningnya gitu. Enggak biasa, malu ada orang banyak. Dia jawabnya itu begitu. Jadi sopan santun sampai sekarang itu masih banyak yang pendapat personal itu dari lingkungan keluarganya. Jadi zaman sekarang seusia seadiknya Mas Imam itu sudah jadi suami istri, ternyata nyium itu masih tidak, belum lah, malu karena dilihat orang banyak, itu mungkin dikira tidak sopan gitu. Padahal kalau menurut kita kalau sudah resmi, saya sering melihat itu acara kalau tukar-menukar surat nikah itu mencium kening itu sudah
nggak apa-apa, tapi ternyata begitu. Ini yang pertama. Nah kemudian yang dari Madam Pink ini tadi Mbak Wulan itu tentang mengumpat. Itu memang menurut saya hubung-hubungkan kalau mengumpat itu memberikan semacam energi negatif. Itu semacam apa ya, menghalangi keluarnya energi positif karena orang mengumpat itu sebenarnya pikirannya negatif. Padahal secara umum yang saya dengar dari teman-teman yang belajar psikologi, pikiran negatif itu tidak baik. Ya sebaiknya kita selalu berpikir yang positif. Jadi saya hubungkan begitu sehingga di lingkungan saya kalau ada anak-anak yang sok mengumpat begitu, biasanya saya panggil, saya terangkan. Itu banyak tidak baiknya daripada baiknya. Lebih-lebih nanti kalau ya itu tadi ada kawan yang tidak biasa mendengar itu, kalau marah nanti kan malah jadi berkelahi. Saya kira itu malah rugi dua-duanya. Gitu. Orang berkelahi itu kan tidak bagus, waktunya kan hanya untuk berkelahi. Itu yang saya terangkan seperti itu Mbak Wulan. Ya kalau Mas Imam nggak tahu. Mas Imam gimana Mas? Ada pendapat? Kalau ini ya nyambung terkait dengan terakhir itu tadi mengumpat yang apa kita maknai sebagai satu cara bicara yang jauh dari sopan santunnya itu ya saya tadi pada dasarnya sepakat dengan Prof. Jarwadi itu kita akan lebih mengeluarkan energi negatif itu ya apa teorinya seperti itu ya, meskipun jujur saja kadang saya juga apa kalau di dalam ada suatu hal yang tiba-tiba mendadak atau apa gitu ya masih sering keluar Prof. Seperti itu. Dan ini juga menarik sekali bahwa ya ini juga berkaitan dengan apa ya tesis saya yang saya kerjakan itu berkaitan dengan impoliteness. Jadi bahwa ketidaksantunan itu memang ada teorinya. Nah itu yang unik juga, yang itu apa dirumuskan oleh seorang peneliti dari Inggris ya bernama Jonathan Culpeper, bahwa itu adalah antitesis dari adanya kesantunan itu. Tetapi nah ini berkaitan dengan yang apa saya teliti itu saya meneliti tentang satu pertunjukan wayang. Ini fenomena baru di masyarakat beberapa tahun lalu. Itu pertunjukan wayangnya Pak Seno Nugroho, Suwargi Seno Nugroho, bahwa beliau itu sering menampilkan satu sosok Bagong Ponokawan. Itu simbol atau representasi dari rakyat kecil yang sering misuh. Tetapi uniknya justru poin itulah yang disukai masyarakat. Nah ini ada satu hal yang unik lagi, bahwa ketidaksantunan itu memang apa ya kalau kita gunakan untuk mencelakai orang atau misalnya kita misui orang itu memang tidak baik. Tetapi kalau di dalam bentuk apa seni pertunjukan itu memang pada faktanya Prof ini memang terkadang juga bisa digunakan untuk menjadi satu hal yang menghibur. Seperti itu, bahwa sosok Bagong ini juga menjadi satu apa ya dalam tanda kutip nilai jual di dalam sebuah pertunjukan dengan perilaku bukan perilaku ya perkataan yang seperti itu yang jauh dari sopan santun, tetapi ditujukan untuk misalkan ketika menghadapi satu mitra tutur itu apa misalkan dewa atau raja itu digunakan untuk mengeluarkan ini apa satu kritik kepada seorang pemimpin seperti itu. Nah saya melihatnya lebih jauh sebenarnya bahwa apa ya mengumpat sendiri itu misuh sendiri itu memang mungkin bentuk katarsis ketika seorang itu terpojok dan tidak tahu apa lagi yang dilakukan dan dia melihat suatu apa ya satu hal yang tidak apa ya tidak bisa dianggap sebagai sebuah keadilan dan itu dilakukan oleh seorang pemimpin, akhirnya rakyat kecil bisanya yang misuh seperti itu. Gitu. Jadi saya melihat dalam kacamata yang lebih luas. Tapi memang kembali lagi itu kan dalam konteks seni pertunjukan.
bahwa tidak semuanya yang di wayang itu harus dilakukan di sehari-hari gitu. Dan apa yang kita lakukan di sehari-hari itu tidak bisa dimasukkan ke dalam pertunjukan wayang. Nah, kembali lagi tadi konteksnya kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, menjalin hubungan, apalagi hubungan yang profesional itu ya memang tadi itu kalau misuh atau mengumpat itu memang sangat cenderung bisa mengeluarkan energi negatif. Oke, jadi dari ini boleh saya dari uraian Mas Imam ini kan semacam belajar formal. Ketika Mas Imam menjelaskan itu lalu saya ingat pelajaran informalnya tentang sopan santun, utamanya di lingkungan desa saya sama ketika saya SD itu kan ada peribahasa. Itu lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, begitu. Kemudian ada juga itu peribahasa Jawa, desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi tatanan-tatanan itu memang lalu menjadi umpan papan itu tadi ya, kalau orang sekarang mengatakan kontekstual ya. Kalau di pertunjukan wayang ya itu lalu lihat situasi lakonnya seperti apa, karena kebetulan saya itu juga suka wayang, sehingga saya lalu ingat mungkin Bu Bulan menangi itu masih masih mengalami apa tidak. Dulu tahun 1974 itu saya di kursus bahasa Inggris di Seltu. Oh iya, sekarang namanya Inkus, Pak. Oh, namanya Inkus. Lalu yang itu instrukturnya, pengajarannya dari Inggris. Itu katanya di sana itu juga menyadari tentang desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi ketika mau berangkat ke sini itu dilatih 3 bulan tentang sopan santun di sini, ya misalnya berjalan tuh harus menunduk, lalu seperti itu. Lah ternyata kebiasaan itu lalu menimbulkan rasa nyaman, dia tuh nyaman dengan itu. Lalu gurunya itu kabarnya dari teman saya yang di sastra Inggris dulu, Pak Joko Murdianto, itu lalu guru itu mengambil istri di ilmu budaya situ. Mungkin kan cinlok. Cinlok karena budaya itu istilahnya itu rasanya itu lalu merasa wah itu kok nyaman. Jadi menurut saya sopan santun itu intinya itu mungkin supaya di dalam komunikasi itu nyaman gitu loh. Tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa tidak suka, nyaman. Itu kalau saya itu biasanya misalnya ada tamu kurang siap itu, misalnya saya masih sarungan gitu saya minta izin, wah ini enggak sopan ya sarungannya mau nemui tamu, saya perlu ganti, enggak usah Pak. Jadi ternyata itu juga tergantung sopan santun itu bisa konteksnya itu diciptakan. Kalau yang saya ajak istilahnya bincang-bincang itu tidak apa-apa, ya sudah, meskipun secara umum itu tidak sopan, yang penting kan sudah minta izin sarungan itu gitu Mbak. Terima kasih. Jadi tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya pada diri sendiri, tapi sopan santun itu berlaku 2 sisi ternyata. Resiprokal atau kalau teorinya psikologi itu you okay, I okay. Biasanya gitu. Kalau dua-duanya oke, berarti itu sudah nyaman sekali. Ini kayaknya yang terakhir nih, hubungannya dengan kita dengan mahasiswa. Kalau tadi kan tindak tutur semuanya secara lisan, kemudian gestur. Kalau tertulis ini, karena bahasa tulis ini kan juga penting kalaupun tadi dalam bahasa Jawa ada 3, ngoko, kromo, dan kromo inggir, bahasa Indonesia kan tidak ada. Tapi ternyata setelah kita baca tidak langsung, itu bahasa itu tetap ada sopan santunnya, mungkin Mas Imam pernah dapat SMS yang mengagetkan atau WA yang mengagetkan dari mahasiswa yang ini ketawa ini berarti pasti pernah dapat ini. Ya, saya sepakat bahwa memang
bahasa Indonesia itu tidak serigid bahasa Jawa yang ada tingkat tutur. Tapi bukan berarti juga kesantunannya itu hilang. Itu. Nah, misalkan dalam komunikasi ini, ketika mahasiswa ingin berkomunikasi ke dosen, itu saya pernah, Madam. Jadi tiba-tiba mahasiswa itu saya agak lupa entah minta nilai atau tanda tangan, tapi langsung. Jadi, Mas saya minta gini-gini, terus saya batin, ini nomornya siapa ini? Jangan-jangan pinjol ini. Jadi yang lebih penting tuh bahwasanya bukan pada isinya, tapi pembuka dulu. Saya siapa? Angkatan berapa? Misalkan seperti itu ya. Karena kan mahasiswa banyak sekali, Madam. Jadi kita nggak sempat menyimpan semua nomor. 1000 nomor. Iya itu. Jadi sampai ini saya dikejar utang apa ini pinjol. Begitu, Madam. Iya. Sebagai penutup ini Pak, dulu saya pernah mendapat pesan dari Bu Masri Singarimbun. Bu Masri itu dulu pesan bahwa kalau janjian dengan siapapun, itu tidak boleh hanya bilang saya mau ketemu jam berapa di mana, tapi harus menyampaikan untuk apa. Karena kata Bu Masri waktu itu, kita itu membuat orang lain bertanya-tanya dan menjadi negatif, berpikir kalau ini ono opo gitu. Apakah ada konfirmasi Prof, apakah itu memang sebaiknya demikian? Jadi mahasiswa atau mungkin saya dan Mas Imam juga saya janjian Mas Imam besok ketemu jam 2. Mestinya saya harus bilang apa gitu. Kalau enggak kan Mas Imam nanti bertanya-tanya kon ngopo ki sana ge utang atau apa, gimana Bro? Nah kalau dengan bimbingan saya malah di awal biasanya saya memberitahu kalau ingin ketemu itu jangan satu waktu yang ditentukan karena ada alternatif supaya kita ada pilihan-pilihan karena kita juga punya kesibukan. Ini yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua itu karena mahasiswa kita itu banyak, kita harus tahu itu dengan siapa dan urusannya apa itu penting. Kalau alasannya untuk produktivitas waktu kalau saya itu seperti itu. Itu yang saya biasakan di dalam komunikasi saya dengan teman-teman mahasiswa. Matur nuwun sangat share-nya Prof. Djarowadi, Mas Imam. Sami-sami. Teman-teman, Sobat Channel UGM, sekian serial diskusi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan jangan lupa tetaplah santun pada diri sendiri, sekitar, dan kalau janjian bilang ya, janjinya mau ngapain. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah, sampai jumpa.